Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah membangun sebuah generasi atau diantaranya mengembangkan keturunan. Di dalam surah An-Nisa ayat 1 misalkan Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa walladzina tasaaluna biwal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu landasan daripada bahwa salah satu tujuan pernikahan kita menyiapkan sebuah generasi. Generasi yang bagaimana? Tentu generasi yang kuat, keturunan yang kuat, yang tidak lemah. Itu disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 9, di mana Allah berfirman, waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim waliyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah engkau takut, kata Allah, meninggalkan di belakangmu generasi yang lemah. Jadi kita tidak boleh tenang-tenang saja nih terhadap anak cucu kita, generasi kita ke depan, pengganti kita semua. Allah mentaujih kita agar kita mempersiapkan keturunan generasi yang berkualitas, yang kuat, tidak lemah. Maka Allah sampaikan, takutlah engkau meninggalkan di belakangmu keturunan generasi anak cucu yang lemah, ya. Dan dalam engkau bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik, yang berkualitas. Itu An-Nisa ayat 9. Jadi bukan hanya keturunan, bukan hanya juga anak cucu, tapi anak cucu yang berkualitas, keturunan yang berkualitas, generasi yang berkualitas. Kualitasnya ya menyeluruh, ya, baik kualitas hatinya, ya, jiwanya, kuat hatinya, kuat jiwanya, imannya bagus, ibadahnya juga bagus, akhlaknya juga mulia. Demikian pula ilmunya juga banyak, ya, akalnya juga terisi, cerdas, ya, cerdas pikirannya, cerdas akalnya, ilmunya mumpuni, juga sehat jasmaninya. Generasi yang sehat jasmaninya, sehat fisiknya, sehat hatinya, sehat jiwanya, sehat akal dan pikirannya, juga sehat juga sosialnya, ya, yang tidak asosial gitu, yang cinta berjamaah, cinta bermasyarakat, punya tanggung jawab keumatan yang kuat. Itu yang Allah inginkan dari kita, yang sesuai dengan surah apa tadi? An-Nisa ayat 9. Kita harus khawatir meninggalkan di belakang kita pengganti kita, generasi kita yang imannya lemah, ibadahnya lemah, otaknya juga lemah, ya, fisiknya juga lemah, ya. Demikian pula tidak punya tanggung jawab kepada masyarakat dan keumatan, bangsa dan negara. Dengan demikian, rahimakumullah, maka itulah Allah wanti-wanti kepada kita
kita harus menyiapkan sebuah generasi yang berkualitas. Dan itu tercermin mungkin di dalam fungsi keluarga itu ya. Saya sudah menyampaikan dulu tentang fungsi keluarga itu ada 6 ya. Di antaranya adalah fungsi reproduktif itu kan. Apa? Fungsi reproduktif. Bagaimana memang keluarga itu ya tempat untuk ya melahirkan ya anak-anak, cucu-cucu gitu kan. Keluarga generasi yang berkualitas tadi. Yang kedua fungsi religius. Apa? Fungsi religius. Maka anak-anak itu harus berkualitas agamanya, punya agama yang kuat, punya agama yang bisa menjadi cahaya ya, menerangi hidupnya kan, dengan akidah tadi, dengan ibadah, dengan akhlak ya, dengan muamalah hasanah dan lain sebagainya. Juga fungsi edukatif. Apa fungsi edukatif? Bahwa keluarga pun ada sebagai madrasah ya, sekolahan yang terbesar. Karena anak sebelum masuk PAUD, masuk TK, masuk SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu sekolahnya di rumah dulu gitu. Ya ibu sebagai guru pertama, ya kan? Sebelum ada guru PAUD, ibu dulu jadi guru. Bapak juga udah jadi guru kan? Bapak kepala sekolahnya gitu. Ibu guru kelas ya kan gitu kan? Yang setiap hari dia berinteraksi dengan anak. Maka itulah fungsi keluarga yang ketiga, fungsi edukatif. Bagaimana keluarga itu tempat untuk mentransformasi ilmu pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat fungsi protektif. Apa? Fungsi protektif, menjaga, memelihara dari bahaya. Ya. Bagaimana keluarga itu memastikan ya hati generasi, hati anak itu bersih, ya. Tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur syirik, tidak rusak ya, dengan kemusyrikan yang ada di tengah-tengah hidup masyarakatnya atau dengan akses informasi yang dia dapatkan ya melalui internet dan sebagainya. Itulah dijaga ya, hatinya dijaga, jiwanya ya, agar dia tidak split apa split itu ya, split personality ya. Sekarang kan banyak ya orang yang terbelah jiwanya gitu kan ya, split personality ya mendua jiwanya itu. Nah, ini fungsi keluarga, bagaimana memastikan jiwanya itu betul-betul terjaga, hatinya terpelihara. Itu fungsi protektif. Fikrohnya juga terpelihara. Otak dan pikirannya harus juga terpelihara. Dari fikroh munharifah, ya, pemikiran yang menyeleweng, ya, dari nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan. Ini juga fungsi keluarga, fungsi protektif. Juga ada yang kelima fungsi rekreatif kan? Fungsi rekreatif. Di mana keluarga itu sebagai ya, sentra rekreasi bagi ya, penghuninya ya, bagi bapak, ibu dan anak-anak, sehingga bapak at home ya, betah di imah ya. Artinya bukan berarti nggak keluar rumah, bukan begitu artinya. Dimanapun aktivitasnya tetap yang dirindukan rumah gitu. Sesibuk apapun juga dia, tetap rumah menjadi ya hal yang menyenangkan ya, yang menyenangkan. Di luar banyak kesenangan ya, tempat-tempat rekreasi, tapi ada tempat yang menyenangkan, yang menjadi sumber inspirasi, itu rumah itu kan. Karena rumah adalah surganya. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Sehingga bapak betah di imah, anak betah di imah, indung budak betah di imah gitu. Nah, ini karena itulah tempat rekreasi yang menyenangkan rumah itu. Ini kan fungsi yang kelima ya. Jangan sampai rumah itu seperti kuburan. Apa? Kuburan. Sepinya. Rumahnya gede, tapi awe jelmaan gitu. Sibuk di imah kabeh, tebetah di imah gitu. Nah, ini kan tidak boleh ya, karena rumah itu bisa tipenya seperti kuburan, ya. Seperti pasar atau pasar bang breng-brong nggak apa ya, para rugu. Jangan sampai itu. Atau rumah seperti rumah sakit, gering kabeh esina, gering kabeh esina, sehat fisiknya, tapi ininya gering, hatinya gering gitu. Ini naudzubillah. Jangan sampai rumah seperti rumah sakit, isinya punya gering semua, sakit semua. Nah bagi kita tadi, rumah sebagai tempat ibadah, rumah sebagai tempat berzikir, tempat juga melahirkan generasi-generasi yang berkualitas ya, intelektual yang tinggi itu kan. Dan rumah juga sebagai persemaian ya, persemaian kader-kader ya, kader-kader bangsa, kader umat ya. Maka rumah itulah didengungkan bacaan Al-Quran, didirikan sholat, ada taklim, juga ada tausiah, juga ada ya, nilai-nilai masyarakat yang dibangun
seperti nilai musyawarah, ya, nilai saling tolong menolong, kerjasama, ya, senasib sepenanggungan, ya, toleransi, nah, semuanya itu ya, hidup di rumah itu. Itulah Bapak sekalian yang dimaksud dengan tadi dzurriatan di apa? Itu pesan Allah kepada kita. Jadi kita harus juga khawatir nih kalau nanti pengganti kita nanti, anak cucu kita nanti lemah-lemah gitu. Jangan sampai. Karena dialah yang akan meneruskan estafet perjuangan kita ke depannya. Perjuangan agama, perjuangan mengembangkan ilmu dan peradaban, perjuangan mengembangkan bangsa dan negara dengan apa tadi? Ajas Pancasilanya ya. Dan UUD 45 jangan sampai hilang, putus sejarah bangsa ini kan. Nah, ini saya kira menjadi kewajiban kita ini ya. Makanya itu Allah berpesan kepada kita surah An-Nisa ayat 9 tadi, wal yakhsha, takutlah kalian ya, wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Takutlah engkau meninggalkan sebuah generasi yang apa? Yang lemah ya, baik lemah hatinya, lemah jiwanya, lemah pikirannya, lemah fisiknya, dan lemah kepedulian sosialnya gitu kan. Wah, ini lemah ekonominya juga. Wah, ini udah, dan lemah dah lemah syahwatna gitu. Udah itu lengkap itu ya. Nauzubillahi. Insyaallah kita nggak begitu. Kita menyadari betapa pentingnya kita membangun sebuah generasi. Itulah sebabnya maka agama ya, memerintahkan kita wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bahwa salah satu daripada ya tujuan pernikahan itu adalah mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bapak rahimakumullah, ya di antara ya mekanisme yang diatur oleh syariat kepada kita untuk itu semua tadi, maka Allah turunkan ya, aturan-aturan, petunjuk hidup yang sempurna. Karena Allah sayang kepada kita hamba-hamba. Jangan sampai nanti ya, kan sebaik-baik zaman kan zaman Nabi ya. Sebaik masa Nabi, terus masa setelah Nabi kan sahabat, terus setelah itu ya masa tabiin, terus tabiin kan, terus baik-baik kurun, khairul kurun korni ya, kemudian setelah aku. Tapi Nabi mengatakan begini, ada ya aku merindukan apa? Aku merindukan merindukan umatku ya, yang dia tidak bertemu aku kan, dia juga tidak bersama aku. Tapi mereka beriman kepada aku. Mereka mencintaiku. Itulah saudara-saudaraku. Disebut ikhwan. Apa? Ikhwani. Saudara. Siapa? Itulah kita-kita ini. Insya Allah. Menjadi bagian dari yang disebut oleh Nabi tadi. Untuk itu kita harus memiliki tanggung jawab barangkali ya. Untuk melanjutkan estafet daripada perjuangan Rasul di kita. Nah, sekarang kalau kita ini menjadi umat yang berkualitas misalkan ya, dengan segala macam pelaksanaan ketaatan pada agama, maka hendaklah kita juga persiapkan di belakang kita ya generasi keturunan kita yang paling tidak samalah dengan kita atau lebih di antara kita, baik kualitas agamanya, kualitas wawasan keilmuannya ya, kualitas juga tanggung jawab kebangsaan dan keumatannya gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga tidak putus di kita saja, dan mereka akan hidup pada zamannya dengan sebuah kehidupan yang lebih berkualitas ya daripada generasi pendahulunya. Dan itu saya kira Allah memberikan pada kita arahan itu dengan mekanisme syariat. Di antara syariat yang kita sudah sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, di antaranya misalkan ya sebelum kita menikah kan harus dilihat bibit, bebet, bobot. Makanya kan ada hadis tunkahul mar'atu li arba'in. Ya nikahilah olehmu perempuan wanita dengan 4 kriteria. Itu kan itu ya. Yang pertama li jamaliha dari segi fisik ya, kecantikannya. Yang kedua li maliha ya finansial, kekuatan finansialnya, kekayaannya. Yang kedua adalah li nasabiha ya, nasabnya, keturunannya ya. Yang keempat lidiniha, agamanya. Tapi yang di stressing adalah yang terakhir, fazfar bidzati din taribat yada. Maka kalau tidak ada yang 3 tadi
Ya, maka pilihlah yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, yang punya tanggung jawab, yang santun, ya, yang mau ibadah kepada Allah, keimanannya juga ya, kuat kokoh gitu ya, tidak tercemar dengan unsur-unsur syirik, maka dia akan membahagiakanmu. Ini kan sebenarnya sebuah tuntunan agama. Bagaimana mempersiapkan generasi itu dimulai dari ya, memilih ya, memilih pasangan yang memiliki kualitas tadi itu bibit bobot dalam hadis tadi. Nah, kemudian setelah itu kan syariat menyuruh kita setelah lahir ke dunia itu anak, ya, maka pendidikan bukan hanya setelah lahir aja, tapi dari masa kandungan itu. Jadi pendidikan dari mulai kandungan. Bagaimana seorang ibu kan tidak boleh misalkan berkata kotor ya, tidak boleh juga melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya dan anaknya. Karena perbuatan ibu dalam ketika hamil memberikan implikasi, dampak kepada janin yang dikandungnya. Kan begitu. Demikian pula bapak. Kan begitu Pak ya, bapak dan ibu. Itu kan pendidikan ya sebelum dia lahir. Ketika lahir langsung tuh ada ya, apa itu? Diajanin kuping kanan, betul Pak ya? Kuping kanan. Diikomahin kuping kiri. Kenapa? Itu kan sebuah pendidikan yang sangat fundamentum sebenarnya kan. Bahwa suara yang didengar oleh anak itu pertama kali ada suara apa? Tauhid. Tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tong kenceng-kenceng Pak. Kecelina mesti ieu teh lawan. Asyhadu alla ilaha illallah, diungkapkan, diagungkan ya, diperdengarkan keagungan Allah, kebesaran Allah, tauhid. Jadi pertama yang didengar oleh anak kalimat tauhid. Ini kan penting artinya kan. Nah, sebelum anak mendengar ya apa-apa ya, tapi yang didengarkan adalah kalimat tauhid. Kemudian setelah itu diberi tuntunan agar apa nih? Tahnik, tahu tahnik Pak? Bisa pakai madu yang manis-manis ya, atau kurma yang dikunyah ya, itu ditempelin agar kuat gerhamnya, itu agar sehat. Itu tuntunan agama. Kemudian dikasih nama yang baik ya, kemudian dicukur ya, di hari ke-7 kan dikasih nama yang baik. Itu tidak boleh kita mengatakan apa arti sebuah nama, tidak boleh ya. Berarti banget nama itu karena nama itu merupakan doa, harapan. Tapi kadang-kadang namanya hamba Allah yang rahmat, tapi kelakuannya nyakitin terus pada umat. Enggak Pak. Ya Bapak sekalian, jadi sebuah nama yang baik. Kenapa? Karena ada sebuah hadis begitu bunyinya. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa abaikum ahsinu asma'akum. Sesungguhnya engkau itu akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan nama-namamu ya, dan nama bapakmu kan begitu ya, maka perbaikilah namamu gitu. Jadi nama itu terkait dengan identitas Pak, keberagaman kita, identitas keislaman kita. Nama ada doa di situ, ada harapan di situ, nama juga ada optimisme ya, makanya tidak boleh kita ya, pesimis bukan anak tim, nggak boleh, harus optimis. Itu tercermin dalam dalam nama anak kita ya, yang kita berikan kepada mereka. Maka untuk itu Pak sekalian, itu tuntunan agama. Jadi saya ingin mengatakan bagaimana mekanisme syariah untuk melahirkan anak yang tadi berkualitas, generasi yang berkualitas. Dari semenjak sebelum nikah dipersiapkan, ketika hamil dipersiapkan, ketika lahir pun sudah ada sebuah tindak lanjut ya. Dari persiapan itu dengan tadi dikasih nama yang berkualitas, nama yang baik, nama yang penuh optimisme, nama yang mengandung doa dan harapan, dan nama yang menunjukkan identitas akidah ya, keislaman kita sekalian. Maka nama itu tidak boleh nama yang menjadi cemoohan. Jadi ada nama-nama yang tidak boleh yang kita hindari ya pada anak ya. Seperti misalkan nama itu menjadi cemoohan orang, atau nama itu ya menjadi nama-nama yang dilaknat oleh Allah. Tidak boleh. Kan dikasih nama anak Fir'aun, tidak boleh. Tidak boleh. Atau Nurul Jahannam, cahaya Jahannam. Memang ya cahayanya Jahannam tak. Atau nama-nama yang membuat ya tidak enak lah anak itu menyandang nama itu.
Ini Bapak sekalian betapa pentingnya sebuah nama. Kemudian setelah itu, setelah nama, Allah suruh kepada kita untuk memberikan makanan yang halalan. Makanya kan ada bab hadonah ya. Ini saya bicara bab hadonah dan rodoah itu kan. Jadi kalau kita bicara rodoah itu ada hadonah, pemeliharaan anak, merawat anak itu hadonah namanya. Merawat anak agar terjaga badannya, terjaga akalnya dan agamanya kan begitu. Hadonah Pak. Di dalam menggunakan itu ada bab hadonah. Sebenarnya referensi yang kita gunakan dulu itu kita apa namanya? Kita Minhajul Muslim ya, yang kita beli kan sebenarnya sudah kita bahas sebenarnya itu kan tentang ila, zihar, yang mungkin yang masih ada di situ li'an ya, ada li'an belum ya, ada li'an, ada khulu itu kan, itu barangkali yang belum ada itu di buku itu. Bapak sekalian itu namanya hadonah, ada perintah kita untuk merawat anak, memelihara anak, memberikan anak itu sehat sehingga dia tumbuh dengan baik. Maka kewajiban orang tua setelah itu apa? Memberikan apa? Rezeki, ya, merawat, ya. Rizquhunna wa kiswatuhunna, ya. Makan minum yang halalan thayyibah, yang halal Pak, Bu ya. Karena setiap makanan yang masuk ke tubuh kita itu akan jadi darah, daging kan. Ya. Maka kalau ada yang masuk yang haram, itu akan neraka lebih berhak untuk dimasukinya gitu kan. Maka harus halal yang masuk ke dalam tubuh kita dan generasi kita. Karena ada korelasi antara makanan dengan perilaku. Ada gitu? Ada ya. Ya, kalau kita makanan yang halal, insya Allah halal juga perilakunya. Gitu. Tapi kalau banyak makan yang haram, maka akan terjalin sebuah perilaku yang menyimpang. Gitu. Maka ya, kalau ada kenakalan remaja, ya, diantaranya dievaluasi itu makanannya. Ya. Bunuhan bodak ya tawuran wae ya. Itu banyak variabelnya kan. Jadi antaranya lihat makanannya, ya makanannya. Ya, nanti bab rodoah ya. Ya, apakah dulu ketika lahir dikasih susu kuda liar gitu ya? Nah, asin. Nah, ini juga dievaluasi kan. Ini masalah hado dan rodoah itu kan. Apa sekalian sehingga anak teh ya tawuran we gawena ya. Punya sekolah memawa rantai itu ya. Lain mawa buku jengkul pengen sekolah teh. Ini mawa rantai. Nah, ini saya kira perlu menjadi evaluasi ya buat kita bagaimana kita merujuk kepada tuntunan agama. Karena Allah bukan mekanisme syariah itu untuk menciptakan ayat tadi itu untuk membangun generasi yang berkualitas sehingga terhindar dari generasi yang lemah ya. Itu sekalian diberikan ya. Makanya dalam surah misalkan At-Tolak ya ayat berapa? Ayat 7 ya. Atau berapa? Ayat 7 itu Allah berfirman, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah ya seorang tua ya orang tua memberikan ya nafkah kepada istri dan kepada anak kalau ini suami ya supaya anak itu tumbuh ya dengan sehat ya, dengan sehat. Bahkan juga nanti ada bab rodoah ya kan. Bahkan nanti setelah dikasih nafkah ya juga ada rodoah disusui kan. Selama berapa Pak, Bu? 2 tahun ya, 2 tahun ya. 2 tahun sempurna. Ya. Itu ketentuan agama. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal murdi'at ya, wal murdi'at ya, dan orang-orang atau ibu-ibu hendaknya wal walidat kemudian wal walidat yurdi'na auladahunna haulain kamilain ya. Wal walidat orang tua atau ibu-ibu hendaklah menyusui putrinya 2 tahun secara sempurna. Itu 2 tahun itu ya. Itu tuntunan agama kepada kita itu bagaimana anak itu ketika lahir dikasih nama yang baik, kemudian ditahnik ya, kemudian setelah itu diberi makanan yang halalan thayyibah sehingga dia tumbuh dengan baik. Kemudian juga disusui ya selama berapa? 2 tahun. Nanti kita bahaslah ada 6 hikmah ya. Kenapa ada rodoah itu kan? Kemudian diberi pendidikan kan? Pendidikan fisik lah, jasmani kan? Rasul nyuruh kita untuk ya, memberikan anak itu pendidikan jasmani seperti memanah, keterampilan memanah.
ada yang menembak, bisa juga memanah tetap ada ya. Itu kan dibutuhkan ya ketepatan, disiplin, ya, keseimbangan, Pak ya, dan lain sebagainya itu. Menembak itu memang harus itu. Ya. Kalau perlu nanti orang-orang Islam itu masuk perbakin. Apa Pak? Perbakin. Kalau enggak ya harus ada latihan ya, gitu. Jadi kalau ada bela negara ya, dulu Pak Arya Mijat Irak dulu ada aja bela negara ya, setiap kita udah siap tuh, ya sudah siap tuh. Jangan sampai nanti ya, tiba-tiba terjadi chaos, orang bisa nanaon, aduh ya. Ini harus juga dipersiapkan ini kan. Karena Rasul itu wanti-wanti tuh. Nah, setelah itu kasih pendidikan anak kita, pendidikan dia bisa nembak, bisa naik kuda, bisa mengoperasikan kapal laut, kapal terbang, ya tank, gitu ya, kan begitu ya, pesannya kan, ya, nggak semuanya mesti ada, mesti ada generasi yang bisa begitu, yang dia bisa bertanggung jawab pertahanan kan, kalau tugas TNI kan pertahanan ya, negara ya, untuk perang lah ya, kalau tugas polisi apa, Kamtibmas itu ya, betul Pak ya, keamanan sekarang sudah campur aduk ya Pak ya kalian. Bapak sekalian, itu ada rahimakumullah mengenai bagaimana Islam itu memberikan tuntunan kepada kita untuk menyiapkan generasi yang berkualitas sampai ke sana. Pendidikan jasmani, ya, suruh sehat dengan memanah, menembak sekarang mereka silakan aja dikontekstualkan kan sekarang, menunggang kuda, ya, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin tadi mengoperasikan tank, ya, mengoperasikan juga pesawat tempur gitu kan, itu mesti ada. Generasi kita yang kesana sekarang nggak boleh juga jadi ustadz kabeh, nggak boleh juga jadi dokter kabeh, nggak boleh juga ya, dokter kabeh itu negeri ustadz kabeh jangan, mesti ada pembagian tugas. Apa pembagian? Dipersiapkan dari sekarang, silakan ya, kita ada yang dokternya, yang dari ahli apanya geografinya, jadi ahli astronominya, jadi ahli militer kan nggak apa-apa, jadi ahli apalagi Pak, jadi wartawan ya, yang menyebarkan opini-opini yang positif ya, nah, ini dan lain sebagainya. Nah ini saya kira menjadi penting. Jadi itu tugas. Kemudian setelah itu juga diberi juga oleh ada kewajiban agama kepada kita untuk mendidik anak-anak, bukannya pendidikan jasmani, pendidikan rohani. Anak dipersiapkan akidahnya as-salimah, al-aqidah as-salimah, al-akhlaq al-mahmudah, al-ibadah as-sahihah, gitu kan. Jadi akidahnya lurus ya, tidak syirik, akhlaknya mulia, dan juga apa tadi? Ibadahnya benar. Kalau sudah akhlaknya mulia, ibadahnya benar, dan akidahnya lurus, salimah, nah itu pondasi yang bagus. Pondasi yang bagus. Dia punya pondasi, punya basic ya, yang insya Allah akan hidup ya, dengan kuat pada zaman ke zaman. Apapun situasinya, kalau sudah punya pondasi akidah yang benar, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia, ini kekuatan yang luar biasa ya kepada generasi kita. Untuk itulah Bapak rahimakumullah, selain tadi adalah pendidikan jasmani tadi, pendidikan rohani, sebagaimana dalam surah, misalkan surah apa itu yang sering kita surah Luqman ayat 13 ya sampai 19 Pak, itu dibaca ya. Itu pendidikan yang holistik gitu ya. Yaitu Luqman ayat berapa Pak? 13 sampai 19. Dari ayat wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Itu pendidikan tauhid ya. Kemudian ada juga wa'mur ya, disuruh untuk sholat kan, untuk juga disuruh sabar. Ini pendidikan ibadah dan pendidikan akhlak. Bapak rahimakumullah, jadi itu kemudian juga begitu hebatnya Islam kepada kita untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas tadi, sampai-sampai juga anak tidak boleh terlantar Pak sekali. Tidak boleh terlantar. Misalkan contoh ini dalam konteks hadonah ya, merawat anak, ya, mendidik, ya, memberikan pakaian, ya,
kemudian memberikan makanan kan, dimasukin otaknya dengan ilmu, dan hati dengan dengan iman kan, dengan agama. Ini kan lengkap itu kan tadi kan surah tadi apa? Surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Makanya sedikit berkata sebelum itu, menurut agama pendidikan yang bagus itu, ini menurut agama. Yang pertama, pendidikan yang mengenal Tuhan pada akhirnya. Ujung-ujungnya pendidikan anak itu yang pada akhirnya dia mengenal Tuhan. Iqra wa rabbukal akram. Apa? Iqra wa rabbukal akram. Jadi ketika dia mendapatkan ilmu, pengetahuan, dia muliakan Tuhannya. Dia besarkan Allah. Bukan setelah dapat ilmu merepan ke Allah gitu. Sekarang banyak orang pintar kabalinger. Apa Pak? Pintar kabalinger. Seakan-akan lebih pintar daripada Tuhan Allah gitu kan. Padahal itu pemilik langit dan bumi ya. Wa ma utitu minal ilmi illa. Maka pendidikan yang baik itu yang menghantarkan anak mengenal Tuhan. Sehingga dia beribadah kepada Allah gitu kan. Karena memang tugasnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu menurut agama. Itu yang pertama. Pendidikan yang baik itu menurut agama pendidikan yang mencintai Rasul. Apa? Ya, addibu auladakum ala hubbi nabiyikum. Bagaimana pendidikan itu melahirkan generasi yang cinta Rasul. Jadi dia mengenal Tuhan, ma'rifatullah, ibadah kepada Allah dan cinta Rasulnya. Jadi itu yang harus kita bangun generasi kita. Jadi dia mengenal Tuhannya, ibadah kepada Allah dan mencintai Rasulnya dan Ahlul Bait dan para sahabat. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang baik itu mengintegrasikan sekali antara aspek intuitif dan aspek analitik barangkali, antara aspek apa ya hati, jiwa, perasaan, emosi, raga dan pikiran itu terintegrasi dengan baik sehingga semuanya terpenuhi. Jadi otaknya diasupi dengan ilmu, hatinya ada asupan agama ya. Ada fisiknya asupan makanan yang halalan thayyibah itu Pak ya, dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan. Ya, makanya Islam menuntun kita bagaimana ketika lahir itu anak kasih nama yang baik, kasih makanan yang halal, dididik jasmaninya, akalnya dan hatinya. Sehingga dia tumbuh dengan keseimbangannya. Karena banyak juga sekarang ini hanya menekankan aspek kognitif, Pak. Apa aspek kognitif? Semakin tinggi ilmunya semakin pinter dia, tapi hatinya semakin gersang. Itu nggak boleh juga ya, nggak boleh. Banyak orang-orang pinter ilmunya tapi rusak hidupnya Pak ya, kosong hatinya, kosong jiwanya. Itu berbahaya itu. Harus seimbang Pak, antara asupan otak, asupan hati, asupan perasaan, asupan emosi dengan fisik, terus seimbang sehingga semuanya terpenuhi dengan baik.